Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Kebakaran lahan masih terjadi di Kecamatan Abang dan Kubu, Karangasem. Akibat kekurangan air, lahan pertanian seluas 226 hektar di Subak Penarungan, Kabupaten Badung, gagal panen. Mencoba nikmatnya lawar ikan marlin di Sukawati Gianyar. Hamparan lahan pertanian seluas 226 hektar di Subak Penarungan, Kabupaten Badung, gagal panen. Petani di daerah ini hanya pasrah, tidak bisa berbuat apa-apa karena bibit padi yang baru berumur 2 minggu mati karena sawah tidak dialiri air. Kondisi ini disebabkan tanggul irigasi yang selama ini mengaliri sawah jebol pada 8 Juli lalu dan praktis air yang mengalir sangat sedikit. Subak Penarungan pada saat ini adalah gagal panen yang disebabkan oleh jebolnya tanggul. Kebetulan kami sudah menanam padi pada saat itu baru berumur 2 minggu kurang lebih, tepatnya tanggal 19 Juni, sehingga begitu tidak ada air, begitu jebol, dari saat itu kita tidak mendapatkan aliran air sehingga padinya keadaannya kekurangan air dikakibatkan jebolnya tanggul itu. Ini ada berapa luasnya? Luas kami di Subak Penarungan yang kena dampak bencana 266 hektar. Kalau biasanya, kalau memang airnya normal, kami dari luasan 266 hektar, itu biasanya gabah keluar hampir kurang lebih 15.000 sekian. 15.000 ton sampai 16.000 ton. Suke dan petani yang berharap bisa memanen 16.000 ton gabah kering di area lahan seluas lebih dari 200 hektar ini, akhirnya harus menelan kekecewaan. Para petani mengajukan proposal pemulihan ekonomi kerakyatan kepada pemerintah kabupaten, dan mereka berharap bisa mendapat tanggapan cepat, sehingga para anggota Subak bisa mendapatkan modal untuk menanam padi pada musim tanam yang akan datang. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Bocah perempuan berusia 11 tahun ini harus berurusan dengan polisi karena dilaporkan mencuri uang di sebuah warung di Kecamatan Mendoyo, Jemberana. Tidak tanggung-tanggung, pelaku mencuri uang dan perhiasan emas yang nilainya mencapai 20 juta rupiah. Ia beraksi saat pemilik warung keluar mencari kayu bakar. Belakangan diketahui ternyata bocah ini suruhan seorang pria berusia 30 tahun dengan iming-iming uang. Korban lalu melapor kasus ini ke Polsek Mendoyo dan polisi langsung meringkus kedua pelaku. Dia menyuruh anak untuk melakukan pencurian di salah satu warung tersebut dengan cara dan modus yang tersangka kasih tahu kepada anak tersebut, sehingga anak tersebut dimanfaatkan untuk melakukan pencurian di TKP. Jadi yang bersangkutan selain kita persangkakan Undang-Undang KUHP, tetap kita juga persangkakan yang bersangkutan pasal 88 yaitu pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang perubahan atas Undang-Undang RI 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Saat ini polisi masih memeriksa kedua pelaku. Namun khusus untuk bocah perempuan yang masih di bawah umur, sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, polisi biasanya akan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana.
RSUP Prof. Ngurah Sangla Denpasar Rabu pekan lalu mengkremasi 16 jenazah di krematorium Mumbul, Kuta Selatan, Badung. Ke-16 jenazah ini sudah lama berada di rumah sakit dan tidak diambil pihak keluarga dan tidak dikenal. Salah satu jenazah bahkan tercatat masuk rumah sakit Ngurah Sangla pada tanggal 14 Agustus dan hingga saat ini tidak ada yang mengambil. 15 jenazah berasal dari RSUP Prof. Ngurah dan 1 jenazah lagi merupakan titipan dari RSUP Bali Mandara. Dari 16 jenazah yang dikremasi tersebut, 4 diantaranya warga negara asing. Ada kurang lebih 16 jenazah yang harus kita kremasi setelah melalui proses panjang. Mereka tidak memperoleh pengakuan dari keluarga maupun dari institusi yang terkait sehingga diserahkan kepada kami, Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Ngurah untuk dilaksanakan kremasi. 16 ini diantaranya 15 jenazah berasal dari Rumah Sakit Umum Prof. Ngurah. 8 diantaranya adalah dewasa dan 7 adalah bayi. Yang terdiri dari 15 itu diantaranya 3 adalah jenazah yang berasal dari warga negara asing. Dari 3 WNA itu 1 orang dari Jerman dan 2 orang dari Australia. Bagian perawatan dan penitipan hingga pemulasaraan jenazah di RSUP Prof. Ngurah sudah 2 tahun beroperasi dan telah menelan biaya hingga 2,3 miliar rupiah. Dana tersebut berasal dari dana CSR RSUP Prof. Ngurah. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.